Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sore ini coba kita membahas keutamaan surat Al-Fatihah plus tafsir tentang surat Al-Fatihah. Tafsirnya ya, tafsir surat Al-Fatihah. Pertama, keutamaan surat Al-Fatihah itu diantaranya banyak sih. Cuma diantaranya surat Al-Fatihah itu bisa menjadi obat bagi yang punya penyakit hati dan bisa menjadi obat bagi yang kena penyakit badan. Obat ya, obat untuk penyakit hati dan obat untuk penyakit badan. Obat penyakit hati, kalau dari Al-Quran jelas wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Kami turunkan Al-Quran, diantara fungsi Al-Quran adalah obat. Obat di sini umum, obat penyakit hati dan obat penyakit badan. Obat penyakit hati itu carane dipahami, tafsiri Al-Fatihah dipahami Pak, diwaca, dipahami. Insyaallah senduwe penyakit hati iso waras. Penyakit hati kaya apa? Ya kayak dengki, apa maneh? Iri, apa maneh? Pemarah, apa maneh? Sombong. Itu mari Pak, insyaallah Pak. Selama Anda satu meyakini Al-Fatihah iso dadi obat, yang kedua Anda membacanya plus apa? Memahaminya, terus minta sama Allah, mari Pak. Mari. Nah, kenapa sih kita membaca Al-Fatihah sepanjang masa? Sepanjang masa loh ya. Minimal ping piro? 17 ya. Ping 17 kok ora waras-waras iki piye? Sing duwe penyakit hati kok ora waras-waras iku piye lah? Iku masalahe kita mek sekedar maca ora dong maksudi piye ya kan? Toh andai kata paham maksudnya kurang koneke nang Allah. Enggak connect ke Allah. Jaluke iku ora tenan, ya kan? Jaluke ora tenan. Dan insya Allah dalam tafsir nanti saya akan tunjukkan di lafadz mana yang itu menjadi obat terhadap penyakit-penyakit ini hati. Paham nggih? Nah ini kan pertanyaan kan kok nginang-ngini wae uripe dhewe kan, kok penyakit hati kok luar biasa gitu kan, apalagi ya hidup pada orang banyak, apalagi di perusahaan, karakter beda-beda, cara berpikir beda-beda, ya kan? Biasanya munculnya apa? Iri dan dengki. Wis di mana-mana saya ngisi di beberapa tempat perusahaan ya isine ya ngono ku mau. Suka iri, suka dengki, mari ngono enggak seneng karo wong. Ini wis kehidupane orang yang bersama kerja atau bertempat di tempat rame. Tapi itu bisa diminimalkan. Kalau gak iso dihilangno ya diminimalkan tadi dengan memahami surat Al-Fatihah, terus kemudian diulang-ulang, kemudian jaluk nang Allah, insyaallah iso waras. Yang kedua, bisa obat untuk penyakit badan dengan cara dibacakan lalu airnya disuruh minum atau diruqyahkan dengan
tangan ditempelkan kepada yang sakit itu biidznillah, dengan izin Allah iso waras. Dudu dukun tawihi iki sing diwaca jelas surat Al-Fatihah. Ada hadis Muslim, sekelompok dari sahabat Nabi pernah melewati suatu kaum. Kepala desa kaum itu tersengat kala jengking, ngejer-ngejer jenenge kala jengking. Apa kala jengkinge di padang pasir itu koyoke luwih ceng ngono kok ketimbang apa? Ketimbang kala jengkinge Indonesia iki. Koyoke sedo beda ngono koyoke sih. Rasane ku lumayan loro ngono. Ya ku jengking-jengking lah, jempling-jempling itu. Terus kemudian diobatkan sama mereka, sek jempling-jempling ora waras-waras. Lalu mereka datang ke sahabat Nabi untuk berobat, tapi sahabat Nabi mensyaratkan, gelem aku ngobati tapi ono opai apa? Ya kambing untuk dimakan sama sahabat-sahabat yang lain. Oke, sudah. Lalu sahabat tadi meruqyah yang tersengat kala jengking dengan bacaan Al-Fatihah. Mari Pak, langsung mari. Mari. Ini bisa dipraktekkan. Jadi kalau sampean ketutup apa dan tidaknya terikat pada sengatan aja, bisa pada perkara-perkara yang lain itu bisa. Tapi dari Ibnu Qayyim begini, perlu dipahami. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, obat Al-Qur'an itu kasusnya itu sama dengan kasus obat medis atau herbalis, itu podo. Kok bisa gini? Obat medis itu bisa berpengaruh kepada pasien itu manakala pasien itu memiliki sifat atau kepercayaan terhadap obat tadi. Itu harus ada kepercayaan. Kalau nggak ada kepercayaannya, maka obat itu tidak memiliki fungsi. Yang kedua, antara obat dengan pasiennya, penyakit pasien itu pas Pak. Bertemunya terus ngepasi. Maksudnya ngepasi itu dalam ilmu kedokteran itu pokoknya ini obat pas dengan penyakitnya dan tidak ada penghalang yang bisa menghalanginya, itu insya Allah cepat iso waras, artinya iso berpengaruh. Tapi kalau obat larang, tapi di tempat penyakit ini dan di tempat pasien ini kok nggak bisa menerima obat ini, ya nggak bakal iso waras, nggak bakal bisa berpengaruh, nggak bakal bisa berpengaruh. Jadi tempat dari pasien itu kira-kira iso nggak nerima obat ini, iso apa enggak? Makanya dokter kan takon, dia punya alergi apa enggak, dia punya ini apa enggak, kan takon itu kan Pak ya. Karena obat yang dimasukkan ini pas enggak. Terus berapa banyak obat yang dimasukkan di tubuh pasien itu kadang-kadang tidak memberikan efek sama sekali, ya kan? Tapi ketika untuk orang lain kok memberikan efek, ya kan? Itu berarti apa? Batal obatnya sama, dosisnya sama, itu menunjukkan bahwasanya tempat pasien itulah belum menerima obat tadi, belum bisa mengasumsi dengan baik terhadap obat tadi lah. Begitu pula obat Al-Quran ini. Jadi kita walaupun membaca untuk penyakit hati kita atau penyakit badan kita, terkadang ini nggak memberikan efek sama sekali, dikarenakan apa? Ada penghalang yang dari kita sendiri dan hati kita belum bisa menerima obat itu sendiri. Jadi masalahnya bukan di obatnya, tapi di mana? Di pasiennya. Paham ya? Di pasiennya. Paham nggih? Ketiga,
itu ditinjau dari dokternya. Dokter akan bisa memberikan resep yang pas bagi pasien manakala dokter itu memiliki apa? Pengalaman dan memiliki kematangan di bidangnya. Nah, kalau dokter receh-receh ngono ya gawe apa? Gawe resep ya sakwenake ae, ora duwe ilmune ya pas-pasan, ya repot kan. Kecuali kalau ya biasa panas dikai paracetamol ngene iki wis anti nyeri, wis ngono kuwi modele kan gitu kan. Karena memang dia belum menguasai di bidangnya secara maksimal. Apalagi kedokteran sekarang ini lebih gampang masuk kedokteran ketimbang dulu. Ya, sementing duitnya apa? Duitnya akeh iso masuk ya, beda dengan zaman dulu. Begitu pula orang yang meruqyah membaca Al-Qur'an itu juga nggak sembarang orang. Nah, kalau semua itu model-model dewek ngene ya mbo sampai elek ya ora apa? Ora ngasih efek. Nah, dewek iki ora percaya satu, yang kedua ya mocone ya ora dihayati, ora diapakno ya bisa berpengaruh kan gitu kan. Jadi masalahnya bukan di Al-Fatihahnya, tapi masalahnya di orang yang membacanya dan pada pasien yang terkena penyakit itu. Nah, ini yang masalahnya di sini. Jadi jangan diragukan Fatihahnya, tapi diragukan siapa? Kitanya yang membacanya dan pasien yang terkena penyakit itu. Bisa dipahami ya? Itu diantara keutamaan surat Al-Fatihah. Di antara keutamaan lagi Al-Fatihah itu dia surat yang paling terbaik, surat yang paling agung yang ada di Al-Quran. Itu surat Al-Fatihah. Nah, dalam sebuah hadis Abu Sa'id Ibnu Mu'alla pernah beliau Rasulullah SAW berkata kepada Abu Sa'id Ibnu Mu'alla, inna hadhihi surata, sesungguhnya surat ini adalah suratu a'dhamu suwarin fil Quran, surat yang paling agung yang ada di Al-Quran. Jadi saking keagungannya surat Al-Fatihah tadi itu bisa menjadi obat, bisa menjadi obat baik yang punya penyakit hati atau kena penyakit apa? Badan. Bisa dipahami enggak ini? Yang ngantuk aman insyaallah. Nggih. Jadi tadi apa tadi? Surat yang paling agung di Al-Qur'an apa tadi? Napa niku? Al-Fatihah ya kan? Al-Fatihah ini. Terus Fatihah iso enggak digiwi ngirim apa jenenge? Ora iso iku, ora iso. Ora ono dalile. Itu bukan termasuk keagungan Al-Fatihah lalu jenengan ngewe saenake dhewe ya ora iso. Semuanya butuh dalil ya, butuh dalil. Seterusnya coba dicerna dengan baik ya supaya bermanfaat surat yang kita baca, Pak. Ping 17 lho, maca Al-Fatihah nang ora ngerti atine terus piye, Cak? Ya ora? Ping 17 lho, nah bendina salat ya diwaca ping 17. Nah, iku ora ngerti artine terus piye? Padha karo sampeyan maca bahasa Inggris. Iso maca, Pak, tapi enggak ngerti artine. Iku lho opo kok iki kan? Ya ora? Beda, Pak. Orang ngerti artine padha karo sampean maca bahasa Arab, nah orang ngerti artine terus piye? Maksud iku piye gitu loh. Padha karo ya wong Arab terus kongkon maca bahasa Indonesia ya kan ya. Kon maca bahasa Indonesia ya iso maca. Artine ya ora dong gitu kan ya. Masalahnya kan ngono. Nah, sholat itu dikongkon maca bahasa Arab, ora kon maca bahasa Indonesia, itu masalahnya. Pipi sik menang wong Arab kan, karena Al-Qur'an diturunkan melalui lisannya mereka kan. Nah, kita sebagai orang Islam ya paling tidak ngertilah surat sing diwaca iku, sing bendina diwaca iku ya
paling enggak iku yo ngerti lah maksud iku opo ngono lho. Nah mosok padha karo maca nek gak ngerti artine lah padha karo tola tole ngono kan. Ya ora? Hah? Tola tole iku opo yo maca tapi ora dong gitu lho. Nah wis piye tulisan kaya mosok kok hidup koyo ngene terus kan? Hah? Mosok urip koyo ngene terus maca kok ora dong yo opo iki artine iku. Nah, ini paling tidak karena surat Fatihah ini paling tidak diwaca per setiap kali sholat, ya paling enggak dipahami lah, gitu dipahami. Taib Bismillahirrahmanirrahim itu biasanya ono awali Bismillah. Apakah Bismillah ini bagian dari surat Al-Fatihah? Ulama sepakat Bismillah ini ditulis di mushaf sebelum Alhamdulillahirabbil alamin. Sepakat mushaf model ndiwae qiraah ndiwae Bismillah itu pasti ditulis sebelum Al-Fatihah, sebelum Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma apakah Bismillah ini bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak? Ini masalah ya. Setelah mereka sepakat surat Al-Fatihah itu jumlahnya berapa? Berapa ayat? 7 ayat. Sampai hitung coba. Kalau andai kata sampai hitung Alhamdulillah tanpa Bismillah berapa itu? 6 toh? Nah terus piye? Hah? Terus piye Pak? Tuh kan? Nah. Piye? Berarti salahno imam iku ora maca alhamdulillah bismillah iku salah lah. Salah piye? Lah wong Fatihah iku lho 7 ayat. Sampean enggak maca bismillah iku berarti piro? 6 karepmu lu piye kan ya? Jelas ta? Ya, masalah toh? Masalah apa ora iki? Nah saiki sapa imame sing ora maca bismillah iku? Pak Khosin ki ora maca kok iki. Nah, batal soalnya sampai norono bismillah ya. Mosok Al-Fatihah pe 6 iku piye kan? Tapi disirkan. Ayo, sekarang yang sir kalau enggak sir piye? Nah, ini loh, ini fikihnya di sini. Nah, kita ini sudah umur segini inilah, kayak gini ini kita harus juga ngerti gitu kan. Jadi sepakat surat Fatihah itu 7 ayat. Wis, ora ono, ora sekedar otak-atik itu 7 ayat. Cuma mereka itu berbeda pendapat di ayat Bismillahirrahmanirrahim ini. Bagi sebagian ulama yang mengatakan dia bagian dari surat Al-Fatihah, wis aman, semisal yang ada di jenengan itu. Bagi ulama yang mengatakan Bismillah itu enggak bagian dari surat Al-Fatihah, maka apa? Maka surah ayat yang ke-6 itu dibagi 2. Ihdinas siratal mustaqim, itu ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-7. Paham? Jadi mutusnya di mana? Di ayat yang ke-6 itu dibagi 2, 6 dan 7. Bagi yang mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Makanya masalah ini diperselisihkan ramai di antara para ulama. Ya sing aman itu yuk maca bismillah wae ya. Tapi siri ngono aman itu. Aman itu paling aman dari perdebatan. Kenapa? Karena kalau dalilnya apa sih orang yang mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Fatihah? Ada hadisnya, mereka punya alasan.
Hadis Abu Hurairah rawahu Muslim. Hadis qudsi, Pak. Qala Allah itu berkata, Qusimatis sholatu, sholat itu dibagi antara aku dan antara hambaku. Fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, enggak ngomong bismillah dulu, tapi ya Pak, alhamdulillah. Kalau andai kata bismillah itu mau bagian dari Fatihah, maka Allah akan bilang qala Allah fa idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim. Enggak begitu Allah bilang. Allah bilang fa idza qala al-'abdu alhamdulillah. Paham ini? Ini adalah alasan yang paling kuat bahwasanya bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Wis, udah paham Pak ya? Pripun, aman? Tapi apike maca wae, tapi liri ku aman. Biar enggak terjadi masalah. Kok liri piye Ustaz? Ya aku maca liri soalnya ana dalile. Nabi ketika sholat maca surat Al-Fatihah itu lafaz yang melafatkan begini. Kata Anas bin Malik, sholaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar. Aku sholat di belakangnya Nabi, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar. Kanu yusirruna, mereka itu melirikan bacaan bismillah. Namanya melirikan itu maca bora, maca bismillah tapi liri gitu loh. Hadis yang mereka pakai, kata Anas bin Malik, sholaitu ma'a Rasulillah, saya sholat di belakangnya Nabi, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar. Fakanu adalah mereka itu yajharuna, menjaharkan bacaan bismillah. Itu hadisnya lemah. Hadis ketiga, saya sholat di belakangnya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Mereka memulai sholatnya dengan alhamdulillah. Nah ini dipakai dalil oleh mereka, memulai sholatnya membaca apa? Nah, apakah dengan hadis mereka memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, dengan hadis mereka melirikan bacaan bismillah terjadi pertentangan? Enggak terjadi pertentangan. Kenapa? Karena mereka mengatakan memulai, soalnya mereka nggak dengar, enggak? Karena moco bismillah ya liri, karena mereka nggak dengar. Karena nggak dengar, maka mereka menceritakan kepada kita, mereka itu memulai sholatnya dengan alhamdulillah. Padahal Nabi itu membaca secara liri bismillah, gitu loh. Jadi moco bismillah itu ora kenceng menurut hadis yang ada. Bisa dipahami nggak ini, Pak Ahmad? Mbok Pak Ahmad jadi bingung piye iki. Karena bismillahnya tadi itu bagian dari Al-Fatihah. Loh, nggak salah dah. Setelah Ustaz menjelaskan lagi bukan bagiannya gitu. Oh lo nggak salah dah. Nggak bahaya dah. Ada dua pendapat Pak Ahmad kan. Ada yang bilang bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Ada yang bilang tidak. Loh, kok bisa? Lah iya wis. Kalau itu ada dua pendapat, yang namanya pendapat ada yang agak kuat, ada yang lemah kan itu Pak ya. Versi masing-masing orang kan gitu kan. Kalau anak pribadi condongnya bismillah itu bukan bagian daripada apa? Al-Fatihah. Wis paham sampai sini Pak Ahmad? Bukan bagian dari Al-Fatihah. Aman di sini? Baik. Terus ketika kita sholat, setelah kita menguatkan bahwasanya bismillah itu
bukan bagian dari surat Al-Fatihah, ketika kita sholat kita baca atau enggak? Kita baca. Dalam artian membaca itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi Nabi ketika moco Fatihah itu moco Bismillah dulu, gitu loh. Aman Pak? Nggak bahaya tak? Kenapa dia baca? Hah? Kenapa dia baca? Loh, kalau jenengan nanya kenapa kok dibaca, tanya sama Nabi jenengan kok moco iku pripun? Ya kan ini syariat Pak. Sama aja kenapa sholat subuh hanya 2 rakaat? Kan Nabi membaca tidak mesti karena bagian dari Fatihah. Sekarang gini, sedangkan moco kul huwallahu ahad, moco bismillah enggak? Apakah bismillah bagian daripada kul huwallahu ahad? Oh ya wis, kenapa jangan baca? Loh kan, awal mulanya udah aman. Sama aja kasus ini. Ketika bismillah ini bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, lalu Nabi membacanya, jangan dipahami karena bagian daripada Al-Fatihah, ya kan? Tapi dia adalah ya membaca begitu aja karena awal surat gitu aja. Artinya bisa kita keras sama. Lah, pertanyaan yang kedua, apa dibaca lirih, apa dibaca keras? Jawaban yang tepat adalah dibaca lirih. Kenapa dibaca lirih? Karena dalil-dalil yang menerangkan tentang Nabi membaca keras itu lemah. Yang sahih apa? Nabi membaca lirih. Adapun hadis yang lain yang Rasul itu memulai sholatnya dengan membaca Alhamdulillah, memulai sholatnya dengan membaca Alhamdulillah, berarti kan apa? Tidak baca Fatihah kan? Ya nggak baca Bismillah kan? Ya kan? Kenapa kok begitu? Karena membacanya lirih, sehingga sebagian orang itu nggak dengar kalau Nabi itu membaca Bismillah. Yang didengar oleh mereka adalah bacaan Alhamdulillahnya. Maka mereka bilang mereka itu memulai bacaannya dengan Alhamdulillah, karena nggak dengar bacaan Bismillahnya. Tapi ada yang dengar gitu kan, ada yang dengar. Aman Pak? Deal. Jadi Pak Ahmad bacanya ada bismillahnya enggak? Baca. Keras apa kencang? Biasanya lirih. Karena jenengan memahami bismillah itu bagian dari Fatihah atau bukan? Oh ya udah aman berarti kan? Oh aman, udah aman, Pak. Yang ngantuk. Pripun Pak jenengan mau bismillah apa enggak? Jangan pas salat Hah? Yang sendeplekan iki lho. Iya, baca bismillah mboten jenengan. Bismillah. Oh, masyaallah. Aman nggih? Aman. Insyaallah aman. Oke. Tapi ini ada lanjutan. Kalau seandainya imam itu baca bismillah yang keras, hukumnya gimana? Apa kita sholatnya itu? Yo, enggak, aman aja Pak. Yo, enggak sampai pada yang aneh-aneh, enggak. Yo sama-sama aja sah. Dia baca keras pun juga sah. Cuma kan bahasanya kan gini toh. Ono luwe apik, ono pas ngono ya. Luwe apike ya ora maca gitu kan. Yo kalau maca yo sah wae, sah gitu kan, sah. Padha karo ngene. Jenengan kerja di Lintek gitu, apike iku nggawa sepatu gitu kan. Iya. Tapi oleh nggawa apa? Sandal. Ngono ya berarti kan ndelek apike apa ndelek anune. Nah gitu loh Pak. Itu aja sih. Baik, aman ya? Loh ini gurung nerangno tafsir iki jam 4 iki piye? Lanjut aja. Bismillah sedikit aja, bismillah aja Pak ya. Bismillah supaya dipahami Pak, karena kalau kita maca itu berat ngono lho, mosok maca kok ora iso artine lho piye ngono Pak. Piye salah rasanya? Bismillah
Itu awak kan kalau terjemahannya kan dengan menyebut nama Allah kan ya, dengan menyebut nama Allah itu ya kurang dipahami Pak. Tapi kalau kita artikan secara tafsirnya, ba di situ ba lil isti'anah, ba meminta tolong. Lah itu kan ba huruf jer. Wong paciran ya harus ngerti huruf jer, no. Orang ngerti huruf jer ya duduk wong paciran lo ya. Wong paciran itu terkenal kondangi ilmu nahwu lo. Ya enggak? Pak Yai Iman itu terkenal jago ilmu nahwu kalau ilmu faraid. Nah, kalau wong paciran gak ngerti huruf jer, duduk wong paciran koyo iku. Wong ndi ku? Wong cetak. Lah iya. Kenal toh sapa sing paciran ngacung? Kalau paciran iki, paciran jenengan? Cetak. Duduk paciran iki. Mana Ali? Jenengan paciran, Pak? Nggih. Weru. Weru lho. Wong paciran enggak? Paciran enggak? Mama masuk paciran iki. Nah, masih ilang Pak Masrur, huruf jar Masrur. Wes lalis tuh iki. Ba itu kan huruf jar ya. Ba itu huruf jar. Nah, berarti kan isim setelah huruf jar itu kan jenenge isim yang dijerkan dengan huruf jar. Itu pasti huruf jar, isim sama huruf jarnya itu pasti memiliki hubungan Pak, pasti memiliki hubungan. Nah, hubungan itu apa? Itu fiil yang dibuang. Jadi jangan kata ngomong bismillah, itu pasti ono fiil sing dibuang. Fiile mensesuaikan dengan apa yang jenengan mau lakukan. Contoh, sedangkan pengen kerja, bismillah. Kan pangate kerja bismillah sih toh. Berarti artinya ini, aku kerja dengan memohon pertolongan. Berarti aku kerja dengan memohon pertolongan. Nah itu ngono. Nerjemahane ngono. Sedangkan maca Quran, aku maca dengan memohon pertolongan kepada Allah, iso digampangno wacaanku iku ngono. Jadi ba artinya ba isti'anah, ba yang memiliki arti meminta tolong kepada Allah. Dan meminta tolong kepada Allah itu sesuai dengan keadaan yang jenengan inginkan. Jenengan makan bismillah, maksudnya aku mangan dengan meminta tolong kepada Allah yang maha pengasih dan penyayang, gampang aku mangan iki. Itu artinya bismillah. Makanya dipahami bismillah itu. Jadi itu ada unsur permintaan tolong kepada Allah yang maha rahmanur rahim. Paham nggih? Wis. Sedangkan kayak berjima ada nggak bismillah? Pak Ahmad ada nggak? Orang tau ngucap bismillah kayak get wae Pak Ahmad itu. Kalau ada bismillah ya wis, so eling bismillah ya. Ora ono bahaya. Bismillah berarti aku berjima dengan meminta tolong kepada Allah yang maha pengasih dan penyayang, digampangno. Iku Pak, digampangno. Terus diselamatkan dari gangguan jin. Kan gitu bismillah. Jadi bismillah itu kalau jenengan pahami luar biasa, karena di situ ada unsur permintaan tolong. Kenapa kok nggak menggunakan apa? Bismillahi al-azizi al-qadiri gitu kan? Karena nggak pas. Aziz maha perkasa, maha mampu. Itu nggak pas Pak. Dipilihlah nama Rahmanur Rahim. Karena ini kan Anda meminta tolong kan, yang namanya meminta tolong itu supaya diokekan kepada zat yang maha welas kasih, ya kan? Zat yang maha welas kasih. Makanya diletakkan maha welas kasih pada kata apa? Pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya di situ ada unsur permintaan dari jenengan. Paham nggih?
Cukup lah insya Allah. Cukup Pak, besok lagi jam 4. Lanjut. Yo, nggih semangat. Baik, subhanakallah bihamdik, syada la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.